Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di depan gerbang keberangkatan sebuah bandara yang ramai, seorang istri muda berdiri dengan koper di tangan dan senyum yang dipaksakan. Di sampingnya, suami dan mertua sibuk bercanda, seolah tidak ada luka yang sedang ia sembunyikan. Tiba-tiba, datang seorang perempuan dengan pakaian liburan yang mencolok, melangkah pasti lalu mengayunkan tangan ke arah pipi sang istri. Suara tamparan terdengar jelas. Pipinya panas, matanya berair, namun lebih perih lagi ketika suami dan mertuanya justru tertawa puas dan menyalahkannya di depan banyak orang. Ia menunduk, menggenggam tiket di tangannya yang bergetar. Tidak ada bentakan, tidak ada balasan. Hanya satu kalimat yang ia bisikkan dalam hati, bahwa hari itu bukan hari kehancurannya, tetapi hari ketika semuanya akan berbalik. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana. Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari baru naik, menembus tirai ruang makan yang sudah tampak kusam. Kenara berdiri di dekat meja, tangan mungilnya sibuk menyusun piring dan gelas. Bau sambal teri yang ia masak sejak subuh masih mengambang di udara. Di ujung meja, Sianti, ibu mertua yang tubuhnya agak berisi, duduk dengan wajah datar. "Kenara, kamu itu masak pakai hati atau tidak?" Suara Sianti memecah keheningan. "Sayur beningnya hambar begini. Ibu sudah bilang berkali-kali, kalau masak itu jangan pelit bumbu." Kenara mengangkat kepala, tersenyum kecil. "Maaf, Bu. Nanti aku perbaiki lagi." "Selalu nanti. Selalu maaf." Sianti mendengus. Kalau Bagaswira sakit perut, ibu tidak mau tahu. Nama suaminya disebut. Kenara spontan menoleh ke arah tangga. Laki-laki itu baru turun dengan kemeja kerja yang rapi, rambut basah sehabis mandi. Bagaswira duduk tanpa banyak bicara, hanya mengangguk pada ibunya, lalu mulai mengambil nasi. Tidak ada sapaan hangat untuk Kenara, tidak ada tatapan yang biasanya membuatnya merasa aman di awal pernikahan dulu. "Mas, mau aku ambilkan teh hangat?" tanya Kenara pelan. "Sudah, aku bisa ambil sendiri," jawab Bagaswira singkat, matanya tetap menatap layar ponsel. Kenara menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, hari itu akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Ia yang memulai pagi lebih awal dari semua orang, ia yang mengakhiri malam paling akhir setelah memastikan rumah bersih. Namun tetap saja, selalu ada yang salah di mata Sianti. Entah baju yang disetrika kurang licin, lantai yang menurutnya belum benar-benar kinclong, sampai cara Kenara menata toples di rak dapur. Padahal, ketika awal menikah dulu, rumah itu terasa hangat. Sianti belum sekeras sekarang. Bagaswira pun sopan dan lembut. Mereka sering tertawa bertiga di ruang tamu. Namun semua berubah pelan-pelan, sejak usaha keluarga mereka bangkit dan Bagaswira diangkat menjadi pengelola utama. Kesibukan dan kebanggaan baru seperti mengubah cara pandang mereka terhadap Kenara. Hari itu, setelah membereskan piring, Kenara masuk ke kamar dan menatap foto pernikahannya di dinding. Di foto itu, ia melihat dirinya sendiri dengan senyum penuh harap, berdiri di samping Bagaswira yang memegang tangannya. Di belakang mereka, Sianti memandang dengan bangga. Kenara mengusap bingkai foto itu. "Kenapa rasanya rumah ini makin jauh ya?" bisiknya pada diri sendiri. Suara Sianti memanggil dari luar kamar. "Kenara, tolong setrika baju kerja Bagaswira untuk besok. Yang warna biru tua itu. Kerahnya jangan sampai kusut." "Ya." "Iya, Bu," sahutnya cepat. Ia bergegas menuju ruang setrika. Pakaian Bagaswira menumpuk di keranjang. Sambil menggosok kain dengan hati-hati, pikirannya melayang pada masa kecil di rumah orang tuanya di kampung. Ayah dan ibunya sederhana, tapi selalu menjadikannya ratu kecil di rumah. Saat menikah, ia yakin menemukan rumah baru yang sama hangat. Namun hari-hari panjang di rumah mertua membuatnya mengerti bahwa tidak semua rumah layak disebut rumah. Sore hari, ketika matahari mulai turun, Kenara sedang menyapu halaman. Tetangga sebelah, seorang ibu parubaya bernama Bu Nidal, lewat sambil membawa kantong belanja. "Kenara, kamu belum istirahat juga? Dari pagi ibu lihat kamu mondar-mandir saja,"
Sapa Bu Nidal. Kenara tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Habis ini juga istirahat. Jangan terlalu dipaksa, Nak. Badanmu itu bukan mesin. Ibumu di kampung pasti sedih kalau tahu kamu kerja terus. Ucapan itu menyentuh ruang kosong dalam hati Kenara. Ia rindu pelukan ibunya, rindu suara ayahnya yang selalu menanyakan kabar. Tapi sejak menikah, kunjungan ke rumah orang tua semakin jarang. Alasannya selalu sama, Bagaswira sibuk, rumah mertua banyak urusan, dan tidak enak meninggalkan mereka. Dan Kenara, seperti biasa, memilih mengerti. Malamnya, di meja makan, suasana tetap dingin. Bagaswira pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Sianti bertanya dengan nada bangga. Bagas, bagaimana kabar proyek baru itu? Katanya kamu kerja sama dengan orang kantor yang pinter itu. Siapa namanya? Mirani, Bu, jawab Bagaswira. Dia kepala bagian pemasaran. Orangnya cekatan, teliti. Kalau tidak ada dia, proyek ini tidak akan jalan. Oh begitu. Sianti tertawa kecil. Ibu suka perempuan yang rajin. Kalau nanti proyek berhasil, ajak dia makan malam di sini. Biar ibu kenalan. Kenara menahan sendok di udara. Nama itu pertama kali ia dengar. Mirani. Hanya sebuah nama, tapi entah kenapa, dada Kenara terasa sesak. Bagaswira bercerita panjang lebar tentang rekan kerjanya itu. Tentang bagaimana Mirani selalu punya ide segar, bagaimana caranya membawa investor. Sepanjang cerita itu, hampir tidak ada satupun pujian terucap untuk Kenara, yang selama ini diam-diam membantu mengurus pembukuan usaha kecil mereka dari rumah. Kenara juga bantu kok, Bu, ucapnya pelan, mencoba tersenyum. Aku yang sering cek pesanan online dan balas pesan pelanggan. Sianti melirik tanpa minat. Iya. Tapi itu kan kerjaan ringan. Tidak sebanding dengan kerja di luar sana. Bagaswira ikut mengangguk, meski tanpa niat merendahkan, namun kalimat selanjutnya menusuk hati Kenara. Iya? Nah, kamu kan di rumah saja. Enak, tidak perlu ketemu macet. Cukup urus rumah dan usaha kecil itu. Urusan besar biar aku dan tim yang tangani. Ucapan itu membuat dunia Kenara menciut. Rumah yang ia rawat, usaha yang ia bantu bangun, semua terdengar kecil dan tidak berarti. Namun ia hanya menjawab, iya, Mas, terima kasih. Malam itu, setelah semua tertidur, Kenara duduk sendiri di tepi ranjang. Lampu kamar sudah dipadamkan, hanya cahaya ponsel yang menerangi wajahnya. Ada pesan dari ibunya, menanyakan kabar dan mengirim foto halaman rumah yang mulai berbunga. Kenara membalas singkat, berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak ingin membuat orang tuanya cemas. Ketika hendak mematikan ponsel, matanya tidak sengaja melihat notifikasi yang muncul di layar milik Bagaswira yang diletakkan di meja kecil. Nama yang muncul adalah Mirani. Jantungnya langsung berdebar. Ia tidak berniat membaca, tapi rasa ingin tahu dan cemas bercampur menjadi satu. Dengan tangan bergetar, ia membuka pesan singkat itu. Terima kasih sudah pulang bareng tadi. Senang sekali bisa ngobrol lebih lama denganmu. Hati-hati ya, jangan sampai istrimu curiga. Kalimat terakhir membuat napas Kenara tercekat. Ada balasan dari nomor Bagaswira. Tenang saja, dia tidak pernah tanya macam-macam kok. Kenara menutup ponsel dengan cepat. Tubuhnya lemas. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa rumah yang ia jaga siang dan malam mungkin menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada sekadar omelan mertua. Rumah itu bukan hanya terasa asing, tetapi pelan-pelan berubah menjadi tempat di mana ia tidak lagi yakin masih dipilih sebagai bagian yang berharga. Ia memeluk lutut, menahan suara tangis agar tidak terdengar siapapun. Di sela isakan, ia berbisik lirih. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Kalau ini peringatan, tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Pada saat itu, ia belum tahu bahwa doa malam itu akan membuka pintu panjang menuju rencana yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah jalan yang akan membawanya ke bandara, ke sebuah tamparan yang memerahkan pipi, dan kekejutan yang akan mengubah hidup semua orang di rumah itu. Beberapa hari setelah pesan Mirani itu, Kenara berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak menyinggung ponsel Bagaswira, tidak menanyakan pulang larut,
bahkan masih menyiapkan baju kerja suaminya dengan rapi. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang terus bergetar. Pagi itu, Bagaswira bersiap lebih cepat. Ia memakai kemeja baru berwarna krem, yang dulu Kenara belikan untuk ulang tahun pernikahan mereka. Saat ia merapikan kerah, Kenara mendekat, membantu menata kancing yang sedikit miring. Ia menatap wajah laki-laki itu, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan yang pernah ada. "Mas, malam ini pulang jam berapa?" tanya Kenara lembut. "Mungkin agak larut," jawab Bagaswira sambil merapikan rambut di depan cermin. "Ada rapat dengan klien. Mirani juga ikut. Dia yang paham soal presentasi." "Nama itu lagi?" "Mirani." Kenara menggigit bibir. "Kalau begitu, aku siapkan kopi di termos, ya, supaya Mas tidak mengantuk di jalan." Bagaswira mengangguk tanpa menoleh. "Iya, terima kasih." Kenara melangkah ke dapur. Di sana, ia menyalakan kompor, merebus air, lalu menuangkan kopi ke dalam termos. Gerakan tangannya teratur, tapi pikirannya tidak tenang. Kata-kata Mirani terngiang di kepala. "Senang bisa ngobrol lebih lama. Jangan sampai istrimu curiga." Dan jawaban Bagaswira yang terasa seperti pisau. Saat meletakkan termos di dekat tas kerja suaminya, Kenara berbisik dalam hati. "Kalau betul ada yang disembunyikan, tunjukkan pada aku dengan cara yang tidak membuatku hancur sepenuhnya." Siang itu, ketika menjemur pakaian di halaman belakang, Kenara melihat tetangga di seberang gang, seorang gadis kecil, bermain bersama ayahnya. Mereka tertawa sambil mengejar bola plastik. Pemandangan sederhana itu menusuk hatinya. Sudah 2 tahun ia menikah, namun belum dikaruniai anak. Kadang ia merasa itu yang membuat Sianti makin sinis padanya. "Perempuan kalau tidak bisa kasih keturunan, apa gunanya?" Begitu pernah Sianti berkata, saat mereka bertengkar kecil tentang hal sepele di dapur. Kenara belum menceritakan masalah kesehatannya pada siapapun, kecuali pada dokter dan dirinya sendiri. Ia baru tahu bahwa ada gangguan di rahimnya yang butuh waktu untuk pulih. Ia tidak berani membicarakannya dengan Bagaswira, takut dianggap sebagai beban. Sore menjelang malam, telepon rumah berbunyi. Kenara mengangkat dengan segera. "Halo, ini rumahnya Bagaswira?" Suara perempuan di seberang terdengar ceria. "Iya, betul. Ini istrinya." "Dengan siapa ya?" tanya Kenara sopan. "Ah, halo. Maaf mengganggu. Saya Mirani, rekan kerja Bagaswira. Saya hanya ingin memastikan, apakah dia sudah sampai rumah? Seharusnya rapat kami tadi tidak terlalu lama, tapi saya belum dapat kabar." "Nama itu lagi." Kenara menelan ludah. "Belum pulang, Mbak," jawabnya pelan. "Mungkin masih di jalan." "Oh begitu. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu saya tutup dulu ya. Salam untuk Bagaswira." Telepon terputus. Kenara memegang gagang telepon lebih lama dari seharusnya. Suara Mirani yang ceria dan lembut membuatnya semakin gelisah. Jika rapat tidak lama, mengapa Bagaswira belum pulang juga? Ia mencoba mengusir pikiran buruk, namun bayangan suaminya tertawa bersama perempuan lain muncul begitu saja. Menjelang tengah malam, suara motor terdengar di depan rumah. Kenara segera berdiri dari sofa ruang tamu. Bagaswira masuk dengan langkah setengah gontai, aroma parfum yang asing menempel di bajunya. "Kamu belum tidur?" tanyanya sedikit heran. "Aku menunggu Mas," jawab Kenara. "Tadi ada telepon dari Mbak Mirani. Katanya rapat tidak lama, jadi aku khawatir." Wajah Bagaswira berubah sesaat. "Oh, itu. Tadi setelah rapat kami makan malam dulu dengan klien. Banyak hal yang harus dibicarakan. Lagi pula kamu tidak perlu khawatir berlebihan begitu. Aku kan sudah dewasa. Aku hanya ingin memastikan Mas baik-baik saja." Bagaswira menghela napas, seolah lelah dengan perhatian yang ia terima. Ia melepas sepatu dan berjalan masuk ke kamar tanpa menambahkan kata apapun. Kenara mengikuti dari belakang, memungut dasi yang jatuh di lantai. Sambil menata pakaian ke keranjang, ia mencium aroma parfum yang sama sekali tidak pernah ia gunakan. Malam itu, ketika Bagaswira sudah tertidur lelap, ponsel suaminya berbunyi pelan. Sebuah pesan singkat masuk. Kenara menatap layar yang menyala. Ada nama Mirani di sana. "Terima kasih sudah mengantar pulang tadi.
Maaf kalau membuatmu pulang terlalu malam. Semoga istrimu tidak marah. Ada balasan cepat yang masuk beberapa detik kemudian. Dia tidak bertanya apa-apa kok. Dia memang tipe yang diam. Jari Kenara bergetar. Ia menyadari bahwa ia sedang menyaksikan percakapan yang seharusnya tidak ia lihat, namun kenyataan di depan mata itu tidak dapat ia abaikan. Air mata mengalir pelan. Ia menutup layar, meletakkan kembali ponsel ke tempat semula, lalu pergi ke kamar mandi. Di sana ia menyalakan keran, membiarkan suara air menutupi isakannya. Keesokan harinya, saat sarapan, Sianti membawa kabar baru. Bagas, ibu dengar dari tetangga kantor bahwa perusahaan kalian dapat bonus perjalanan ke Bali. Benar begitu? Bagaswira mengangguk. Iya, Bu. Itu hadiah dari klien karena proyek kemarin berhasil. Kami dapat diskon besar untuk liburan keluarga. Rencananya bulan depan kami berangkat. Ibu ikut? Tentu saja. Wah, luar biasa. Mata Sianti berbinar. Kenara, kamu dengar? Kamu harus siapkan semuanya. Ibu tidak mau ada yang kurang. Kenara yang masih sibuk menuang teh terkejut. Liburan ke Bali, Bu? Iya. Ini rezeki? Kenapa kaget begitu? Bagaswira menatap Kenara. Nanti kamu urus tiket dan penginapan. Nah, kita ajak ibu juga. Kalau bisa, pilih yang dekat pantai, sekalian refreshing. Uang muka dari kantor sudah masuk ke rekeningku. Nanti aku kirim ke kamu. Kenara mengangguk pelan. Baik, Mas. Saat itu, ia belum tahu bahwa liburan ke Bali itulah yang akan menjadi panggung utama kisah hidupnya. Namun begitu masuk ke kamar dan menatap layar laptop untuk mulai mencari tiket, hatinya terasa semakin berat. Siapa saja yang akan ikut? Hanya mereka bertiga? Atau Mirani juga hadir di antara tawa mereka? Beberapa hari kemudian, pertanyaan itu terjawab dengan cara yang tidak ia duga. Sore itu, saat Kenara sedang membuat kue pesan pelanggan, pintu pagar diketuk. Ia mengintip dan melihat seorang perempuan muda berdandan rapi berdiri di depan. Rambutnya tergerai, wajahnya cerah, membawa kotak makanan besar. Assalamualaikum, sapa perempuan itu. Waalaikumsalam, jawab Kenara sambil membuka pintu. Ada perlu, Mbak? Saya Mirani, rekan kerja Bagaswira. Perempuan itu tersenyum manis. Ini saya bawakan makanan kecil untuk keluarga. Sebagai ucapan terima kasih karena Bagaswira banyak membantu di kantor. Nama itu menyentak dada Kenara. Jadi inilah orangnya. Ia memaksakan senyum. Oh, terima kasih. Silakan masuk dulu. Mirani melangkah masuk dengan percaya diri. Sianti yang mendengar suara di ruang tamu segera keluar. Begitu tahu bahwa tamu itu Mirani, matanya langsung berbinar. Wah, ini toh Mirani yang sering diceritakan Bagas. Cantik sekali. Duduk, Nak. Mereka bertiga mengobrol. Kenara lebih banyak diam, sesekali menimpali seperlunya. Mirani pintar menempatkan diri, pandai bercerita, membuat Sianti tertawa berkali-kali. Ada momen ketika topik liburan ke Bali muncul. Kalau tidak salah, ibu dan keluarga akan ke Bali bulan depannya, tanya Mirani. Iya, jawab Sianti bersemangat. Kamu mau ikut juga, Mirani? Biar seru. Kamu dan Bagas bisa sekalian survei lokasi untuk kerja. Kenara tersentak. Ia menoleh cepat ke arah mertua, tidak percaya dengan tawaran itu. Ah, masa sih Bu? Mirani tertawa kecil. Saya ini orang luar, tidak enak ikut campur urusan keluarga. Justru supaya kamu lebih dekat dengan keluarga kami, sahut Sianti. Kenara, nanti kalau pesan tiket, jangan lupa buatkan juga untuk Mirani. Ibu ingin ada teman ngobrol yang nyambung selama di Bali. Kenara menunduk, menahan napas. Baik, Bu, jawabnya lirih. Di sudut matanya, ia melihat senyum kecil di bibir Mirani. Senyum yang entah kenapa terasa seperti tantangan. Saat itulah Kenara sadar, rumah yang selama ini ia jaga mungkin bukan lagi rumah yang memihaknya. Ia berdiri di antara suami yang mulai berjarak, mertua yang lebih memuja orang lain, dan perempuan asing yang pelan-pelan mengambil tempat di keluarganya. Namun di dalam dada, ada sesuatu yang juga ikut berubah. Jika sebelumnya ia hanya menangis dan memohon pada langit, kali ini ada tekad yang mulai tumbuh.
Tekad untuk tidak lagi sekadar menjadi bayangan di sudut rumah orang lain. Tekad untuk menjaga dirinya sendiri, meski artinya harus melepaskan banyak hal. Malam itu, setelah Mirani pulang dan rumah kembali sepi, Kenara mengambil buku catatan kecil. Ia menulis daftar pengeluaran untuk trip ke Bali, mulai dari tiket pesawat, penginapan, sampai uang makan. Di bagian bawah halaman, ia menulis satu kalimat pendek. Di balik perjalanan ini, aku akan mencari tahu siapa yang benar-benar memihakku. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin ada jalan yang sedang dibukakan. Dan ia memutuskan, untuk pertama kalinya, tidak akan membiarkan dirinya hanya menjadi penonton lagi. Sejak kedatangan Mirani ke rumah itu, hari-hari Kenara berjalan seperti memikul beban yang tak terlihat. Di depan orang lain, ia tetap tersenyum dan melayani, namun di dalam dada, jantungnya sering berdetak terlalu cepat. Pagi itu, udara dapur dipenuhi aroma bawang goreng dan kaldu ayam. Kenara menyiapkan menu kesukaan Sianti, sup ayam kampung. Ia berharap, setidaknya hari ini tidak ada komentar pedas. Ia menata mangkuk dengan hati-hati, lalu memanggil, "Bu, sarapan sudah siap." Sianti datang bersama Bagaswira yang baru saja berganti baju kerja. Kenara menuangkan sup dan meletakkan sambal di tengah meja. Belum sempat ia duduk, Sianti sudah bersuara. "Kenapa kamu masak sup? Nah, Bagas hari ini ada rapat penting. Harusnya kamu buatkan makanan yang lebih berat. Nasi kuning kek, atau rendang. Sup begini kurang tenaga." Kenara menahan diri untuk tidak menghela napas. "Maaf, Bu. Aku pikir sup lebih sehat. Tapi nanti siang bisa aku buatkan lauk lain." Bagaswira menambahkan sambil menyendok nasi. "Sudahlah Bu, tidak apa-apa. Nanti siang aku makan di luar saja." Mirani bilang ada warung baru dekat kantor. Nama itu muncul lagi, seolah bayangan yang tidak pernah pergi. "Ah, iya. Mirani itu memang paham tempat makan enak," sahut Sianti sambil tertawa kecil. "Kadang ibu iri dengan anak-anak kantor. Kalian punya banyak teman hebat. Tidak seperti di rumah ini, isinya orang yang itu-itu saja." Sekilas tatapan Sianti mengarah pada Kenara. Perkataan itu terasa seperti anak panah yang melesat tanpa ampun. Kenara menunduk, menyuapkan sup yang mendadak hambar. Namun ia tetap diam. Siang harinya, saat rumah sedikit tenang, Kenara duduk di depan laptop. Ia mengecek kembali pemesanan tiket pesawat. Nama-nama penumpang tertera jelas. Bagaswira, Sianti, Mirani, dan dirinya sendiri. Jari Kenara berhenti di deretan huruf yang membentuk nama Mirani. Ada rasa ingin menghapusnya saat itu juga. Namun ia tahu, itu bukan solusi. Masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar satu nama di daftar penumpang. Ia ingat pesan singkat dari ibunya yang baru ia baca tadi pagi. Ibunya menanyakan kapan Kenara bisa pulang. Rindu itu semakin tak tertahan. Tanpa pikir panjang, Kenara mengambil ponsel dan menekan nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. "Assalamualaikum, Ibu." Suaranya bergetar ketika panggilan tersambung. "Waalaikumsalam, Nak. Akhirnya kamu menelepon juga?" Jawab suara hangat di seberang sana. "Bagaimana kabar di sana?" Kenara menahan air mata. "Aku baik, Bu. Hanya rindu." "Kalau rindu, pulanglah. Rumah ini tidak kemana-mana." Kalimat sederhana itu membuat dada Kenara sesak. Ia ingin berkata bahwa ia tidak bebas pulang kapan saja. Bahwa setiap rencana pulang ke kampung selalu ditunda dengan berbagai alasan. Namun bibirnya hanya mampu mengucapkan, "Insya Allah, Bu. Kalau ada rezeki, aku pulang." Setelah menutup telepon, Kenara duduk lama tanpa bergerak. Di saat itulah pintu pagar berbunyi. Ia berjalan ke depan dan melihat seorang lelaki parubaya dengan kemeja rapi berdiri di sana, membawa tas kerja hitam. "Selamat siang. Apakah ini rumah Ibu Kenara?" Tanya lelaki itu sopan. "Ya, betul. Dengan siapa ya?" "Saya Rakasana, pengacara. Kita pernah berkirim pesan dari nomor yang Ibu dapat dari teman lama Ibu." Kenara teringat. Beberapa minggu lalu, sahabat sekolahnya, Sofia, mengirim kontak seorang pengacara dan berkata, kalau suatu hari butuh bantuan hukum, jangan ragu menghubungi. Saat itu ia hanya menyimpan kontaknya tanpa niat menggunakan. Namun malam setelah melihat pesan Mirani,
Ia memberanikan diri mengirim pesan singkat, menanyakan tentang hak istri jika suami berselingkuh. "Silakan masuk, Pak Raka," ucap Kenara, rasanya masih canggung menyebut nama orang asing di rumah itu. Mereka duduk di ruang tamu. Kenara menyajikan teh dan kue buatannya sendiri. Rakasana membuka map tipis. "Saya tidak ingin membuat ibu semakin cemas, tetapi saya perlu mendengar cerita lengkap, agar bisa memberikan saran yang tepat," katanya. Kenara menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Tentang bagaimana ia merasa terasing di rumah sendiri, tentang sikap Bagaswira yang berubah, tentang pesan-pesan Mirani yang ia baca tanpa sengaja. Ia tidak menangis keras, namun suaranya beberapa kali bergetar. Rakasana mendengarkan dengan serius, sesekali mencatat. "Apakah ibu memiliki bukti percakapan atau foto yang menunjukkan kedekatan mereka?" tanya Rakasana. Kenara mengangguk pelan. "Ada beberapa tangkapan layar di ponsel. Juga rekaman suara tawa mereka yang terdengar dari teras belakang." "Baik, simpan semua itu. Jangan dihapus." "Apakah aku salah, Pak, jika mulai memikirkan untuk pergi?" Suara Kenara menjadi sangat pelan. Rakasana menatapnya dengan empati. Ibu tidak salah ingin melindungi diri dari perlakuan yang tidak adil. Namun keputusan untuk pergi atau bertahan adalah milik ibu. Tugas saya hanya menjelaskan hak ibu secara hukum, dan kemungkinan langkah yang bisa diambil. Ia menjelaskan perlahan, dalam bahasa yang mudah dimengerti. Tentang hak istri atas harta yang dibangun bersama, tentang kemungkinan gugatan cerai jika memang diperlukan. Kenara mendengarkan sambil menggenggam ujung jilbab. Di satu sisi, ia masih menyimpan cinta untuk Bagaswira. Di sisi lain, ia tidak ingin selamanya menjadi sosok yang diinjak. "Satu hal yang ingin saya tekankan," lanjut Rakasana. "Jika ibu memutuskan untuk mengajukan gugatan, siapkan diri dengan matang. Bukan hanya soal dokumen, tetapi juga mental. Dan sebaiknya, ibu punya tempat yang bisa dijadikan sandaran. Orang tua, misalnya." Kenara mengangguk. "Orang tuaku di kampung, Pak. Mereka orang baik, tapi aku tidak ingin mereka sedih. Kadang, membuka kenyataan memang membuat orang yang kita sayangi terluka. Tapi menutupnya terus bisa melukai lebih dalam di kemudian hari." Kalimat itu menancap kuat. Pertemuan mereka berakhir setelah Rakasana meninggalkan beberapa lembar kertas berisi penjelasan hak hukum, juga kartu namanya. "Kalau ibu sudah siap, hubungi saya. Tidak harus sekarang. Bisa beberapa minggu lagi, bisa setelah liburan ke Bali. Yang penting, ibu berjalan dengan pertimbangan, bukan hanya dorongan emosi," ujar Rakasana sebelum pamit. Setelah pintu menutup, Kenara menghela napas panjang. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu kecil menuju dunia lain. Dunia di mana ia tidak lagi hanya pasrah. Dunia di mana ia punya pilihan. Sore itu, Bagaswira pulang lebih awal. Kenara sedang menjemur pakaian ketika lelaki itu berdiri di teras. "Kamu kedatangan tamu?" tanya Bagaswira melihat sisa cangkir di meja. "Teman lama yang bantu urusan usaha kue," jawab Kenara, memilih jawaban yang tidak sepenuhnya bohong. Rakasana memang akan membantu urusan pembukuan usaha jika nanti mereka bekerja sama. Bagaswira mengangguk tanpa curiga. "Baguslah kalau usahamu berkembang. Tapi jangan sampai mengganggu tugasmu di rumah." Malamnya, tekanan semakin terasa. Saat makan malam, Sianti kembali mengungkit soal cucu. "Kenara, kamu sudah cek ke dokter lagi belum? Ibu ini tidak sabar ingin gendong cucu." "Jangan kebanyakan kerja, rahimu bisa kelelahan," ucapnya tanpa memikirkan perasaan. Kenara menelan nasi dengan susah payah. Bagaswira hanya diam, seolah topik itu bukan tanggung jawab bersama. "Aku sudah ke dokter, Bu," jawabnya pelan. Katanya butuh waktu dan harus jaga pikiran supaya tidak stres. "Jaga pikiran bagaimana? Selama tinggal di rumah ini, kamu tidak kekurangan apa-apa. Makanan ada, tempat tinggal ada. Kalau masih tidak bisa kasih keturunan, mungkin kamu perlu bercermin lagi." Ucapan itu menusuk hingga ke dasar hati. Kenara menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. Di kamar nanti, ia tahu, ia akan menangis lagi. Namun di tengah rasa sesak itu, terlintas wajah ibunya, juga suara tenang Rakasana. Ia tidak boleh selamanya diam. Malam itu,
Setelah Bagaswira tertidur, Kenara membuka laptop lagi. Ia memeriksa kembali data pemesanan tiket Bali. Jari-jarinya mengetik pelan, mengubah beberapa pengaturan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia juga mulai mengajukan pengalihan kepemilikan usaha kue dan sebagian tabungan yang selama ini ia kumpulkan dari pesanan online ke rekening atas namanya sendiri, dengan bantuan Rakasana yang memberinya panduan melalui pesan singkat. Langkah kecil itu membuatnya sedikit lebih tenang. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menunggu nasib. Ia sedang menyiapkan payung sebelum badai benar-benar datang. Di atas meja kecil dekat ranjang, ponsel Bagaswira kembali berbunyi. Nama Mirani muncul di layar. Kenara memejamkan mata sejenak sebelum melihat isi pesannya. Besok kita latihan presentasi bareng ya. Aku sudah pesan tempat di kafe dekat kantor. Jangan lupa, hari ini ibu sudah mengundangku resmi untuk ikut ke Bali. Wah, tidak sabar rasanya. Ada balasan singkat dari Bagaswira. Iya, nanti kita atur kamar yang dekat. Biar gampang koordinasi. Kenara menatap layar kosong beberapa saat setelah pesan itu tertutup. Dadanya perih, namun kali ini ada api kecil yang menyala di balik rasa sakit. Baik, kalau begitu, batinnya. Kalau mereka bisa merencanakan di belakangku, aku pun akan merencanakan sesuatu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Di kamar yang temaram itu, Kenara menatap cermin. Wajahnya tampak lelah, namun ada sinar baru di matanya. Sinar yang tidak lagi hanya memohon dikasihani, tetapi siap berdiri untuk dirinya sendiri. Ia menggenggam kedua tangan di dada. Ya Allah, jika hari-hari ke depan akan berat, tolong kuatkan langkahku. Jangan biarkan aku membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan aku membalas dengan cara yang menjaga martabatku. Dalam doa itu, perlahan tersusun rencana. Rencana yang akan mengantar mereka semua ke sebuah panggung besar bernama bandara, di mana tamparan akan mendarat di pipinya, namun bukan ia yang akhirnya tersungkur. Dan malam itu, Kenara tidur dengan hati yang masih perih, tetapi tidak lagi selemah kemarin. Ia tahu, hari-hari berikutnya akan memaksanya mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Sejak subuh, rumah itu sudah ramai. Koper berjejer di ruang tamu, suara Sianti mengatur ini itu bersahut-sahutan dengan derit roda koper di lantai keramik. Kenara bangun paling pagi, menyiapkan sarapan sederhana, memastikan semua dokumen perjalanan tersimpan rapi di map bening. Ia memeriksa paspor dan kartu identitas, juga lembaran konfirmasi tiket yang sudah ia cetak. Di sana tertera jelas nama para penumpang. Kenara, Bagaswira, Sianti, dan Mirani. Di bawahnya, ada kode pemesanan yang hanya ia dan petugas maskapai yang mengerti. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak diketahui artinya oleh siapapun. Kenara, jangan lama-lama di kamar, seru Sianti dari ruang depan. Takut terlambat, nanti pesawatnya tinggal. Iya, Bu. Ini aku keluar. Kenara mengenakan gamis sederhana berwarna krem dan kerudung putih. Ia sengaja memilih warna lembut untuk menenangkan hatinya yang sedang bergejolak. Di cermin, ia melihat wajahnya sendiri. Ada lingkar hitam di bawah mata, bekas malam-malam penuh doa dan tangis yang tidak banyak orang tahu. Namun di balik kelelahan itu, ada sorot mata yang lebih tegas. Di parkiran bandara, suhu udara panas bercampur dengan hembusan angin dari pergerakan kendaraan. Bagaswira menurunkan koper, sementara Sianti sibuk memastikan tas tangan dan dompetnya tidak tertinggal. Kenara menggendong tas ransel kecil berisi dokumen dan sedikit bekal makanan. Cepat, nah. Jangan bengong, tegur Sianti ketika melihat Kenara sempat berhenti memperhatikan deretan pesawat di kejauhan. Mereka berjalan menuju pintu masuk. Suasana bandara ramai, pengumuman keberangkatan bergema dari pengeras suara. Kenara mengatur napas, merasakan setiap langkahnya seperti menuju sebuah garis batas yang tidak bisa lagi dilewati kembali. Saat mereka berada di area check-in, seorang perempuan dengan gaun santai berwarna biru laut melambai dari kejauhan. Rambutnya tergerai, dan kacamata hitam bertengger di atas kepala. Senyumnya lebar. Bagas, panggilnya. Maaf, aku agak terlambat. Jalanan macet. Kenara langsung mengenali suara itu. Mirani. Bagaswira tersenyum lebar, jauh lebih lebar dari senyum yang pernah ia berikan pada Kenara dalam beberapa bulan terakhir.
Tidak apa-apa. Yang penting kamu sampai, jawab Bagaswira sambil melambaikan tangan. Ayo gabung sini. Kita check-in bareng. Mirani mendekat. Mata Sianti berbinar. Wah, kamu cantik sekali, Mirani. Cocok sekali kalau jalan-jalan di pantai Bali nanti. Puji Sianti. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali bisa ikut. Terima kasih sudah mengizinkan. Mirani menunduk sopan, lalu melirik Kenara sekilas. Pagi, Mbak Kenara. Pagi, jawab Kenara pelan. Mereka berdiri berjejer di antrean. Kenara memegang map berisi tiket. Hatinya berdebar, bukan karena gugup hendak naik pesawat, tetapi karena tahu, beberapa menit lagi pintu yang selama ini ia jaga dengan diam akan terbuka lebar. Mirani berdiri terlalu dekat dengan Bagaswira. Sesekali tangan mereka bersentuhan ketika melihat layar ponsel yang sama. Sianti tertawa ketika Mirani bercerita tentang pantai-pantai yang ingin ia kunjungi. Dari semua percakapan itu, nama Kenara nyaris tidak pernah disebut. Mirani, kamu nanti sekamar sama Kenara saja ya, kata Sianti tiba-tiba. Biar Bagas bisa sekamar sama ibu. Ibu tidak enak kalau tidur sendirian. Mirani melirik Bagaswira sebentar sebelum menjawab. Terserah ibu saja. Kenara menatap ke arah papan informasi keberangkatan. Matanya menangkap tulisan pesawat mereka yang sudah mendekati waktu boarding. Ia menghela napas pelan. Ketika antrean maju, Mirani tiba-tiba mengangkat suara. Jangan serahkan map itu ke Kenara terus, Mas. Takutnya dia salah atau sengaja merusak. Soalnya aku dengar, ada perempuan yang nekat mengacaukan liburan suaminya karena cemburu. Suasana sekitarnya mendadak terasa lebih dingin. Beberapa kepala di belakang mereka menoleh penasaran. Kenara menatap Mirani tanpa kata. Astagfirullah, Mirani, sahut Sianti. Tapi ibu juga kadang khawatir begitu. Kenara ini memang sedikit sensitif urusan cemburu. Jangan sampai liburan ini rusak karena perasaan. Tawa kecil keluar dari mulut mereka. Bagaswira, bukannya menengahi, malah ikut tersenyum. Sudahlah, Nah, ucapnya. Kamu jangan bikin masalah di sini. Kita mau liburan, bukan drama. Saat itulah sesuatu dalam diri Kenara retak untuk terakhir kalinya. Ia sudah lama menahan, menutup, dan menambal luka. Namun kali ini, rasanya seperti ada yang runtuh seluruhnya. Kak, aku hanya memegang tiket, jawabnya lirih. Mirani mendekat, menatap tepat ke mata Kenara. Justru karena itu. Semua ada di tanganmu. Jangan sampai emosi membuatmu bertindak bodoh. Kata bodoh itu melayang di udara. Beberapa penumpang lain mulai berbisik. Kenara menggenggam map lebih erat. Ia masih berniat menahan diri. Namun Mirani belum selesai. Lagi pula, kalaupun Bagas memilih jalan-jalan dengan orang lain, mungkin karena dia butuh teman yang bisa membuatnya tenang dan tidak menyusahkan, kan? Mirani tersenyum sinis. Sebelum Kenara sempat membalas, tangan Mirani melayang. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Kenara. Suaranya nyaring, menembus keramaian bandara. Kepala Kenara terpelanting ke samping, jilbabnya sedikit bergeser. Pipinya seketika panas, seperti terbakar. Orang-orang di sekitar mereka terkejut. Beberapa perempuan menutup mulut, seorang bapak-bapak menggelengkan kepala. Mirani, seru seorang petugas bandara yang kebetulan berdiri tidak jauh dari mereka. Tolong jaga ketertiban. Namun suara petugas itu tertelan oleh komentar dari Sianti. Kamu memang kebangetan, Kenara, kata Sianti dengan nada kecewa yang berlebihan. Lihat, kamu buat Mirani sampai harus menamparmu. Pasti kamu bicara yang tidak pantas. Kenara menatap mertua dengan mata berair. Aku tidak mengatakan apa-apa, Bu. Bagaswira melipat tangan di dada. Nah, kamu itu harus introspeksi. Kalau Mirani sampai begitu, berarti ada yang salah dari sikapmu. Jangan buat kami malu. Kata malu itu terasa ironis. Padahal yang ditampar adalah dirinya, di depan orang banyak. Namun yang dipermasalahkan justru perasaannya, bukan perlakuan yang ia terima. Kenara menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Bukan hanya pipinya yang panas, tetapi juga hatinya yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Dalam sekejap, semua luka terkumpul jadi satu. Namun di tengah rasa perih,
Tiba-tiba muncul ingatan akan doa-doanya. Tentang malam-malam ketika ia memohon petunjuk. Tentang pertemuan dengan Rakasana. Tentang dokumen-dokumen yang kini tersimpan di map berbeda di dalam tas kecilnya. Juga tentang tiket yang di tangannya kini. Petugas bandara mendekat. Maaf, ada masalah apa di sini? Ini area umum. Tolong tidak membuat keributan. Kenara mengangkat wajah. Air mata belum jatuh, hanya menggantung di pelupuk. Ia menghela napas panjang, seolah membuang semua keraguan yang tersisa. Tidak apa-apa, Pak, ucapnya tenang. Kami hanya sedikit salah paham. Sebentar lagi juga selesai. Mirani mendengus. Lihat, bahkan dia mengadu pada petugas. Memang tidak dewasa. Sianti mengangguk. Sudahlah. Ayo cepat check-in. Ibu sudah lelah. Kenara menatap ke arah loket check-in, lalu menatap map tipis di tangannya. Di sanalah kunci dari semua ini. Ia tahu, jika ia tetap mengikuti arus dan melanjutkan perjalanan seperti biasa, dirinya akan pulang dari Bali dengan luka yang sama, atau bahkan lebih dalam. Namun jika ia melakukan sesuatu sekarang, mungkin hidupnya akan berubah selamanya. Dalam diam, ia memilih. Dan pilihannya tidak akan pernah bisa dibatalkan lagi. Ia melangkah pelan mendekati petugas di meja check-in yang memanggil nama penumpang untuk penerbangan ke Bali. Jantungnya berdebar, tapi langkahnya mantap. Selamat pagi, Ibu. Sapa petugas itu ramah. Bisa saya lihat tiket dan kartu identitasnya? Kenara menyerahkan map, namun dengan susunan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Di bagian teratas hanya ada tiket atas namanya sendiri. Petugas mengecek, mengetik sesuatu di komputer, lalu mengangguk. Baik, Ibu Kenara. Tiket Anda sudah terkonfirmasi. Namun ada catatan khusus di sistem untuk penumpang lain yang satu kode pemesanan dengan Anda. Sebentar, saya panggil supervisor dulu. Petugas itu menekan tombol intercom. Kenara berdiri di depan meja, sementara dari belakang, Bagaswira dan yang lain mendekat dengan wajah tidak sabar. Ada apa lagi ini? Gerutu Sianti. Kenara menggenggam tali tasnya erat-erat. Ia bisa merasakan, sesuatu sebentar lagi akan pecah. Ia hanya perlu sedikit keberanian untuk tetap berdiri di tempat. Tamparan di pipinya tadi seperti menjadi tanda resmi bahwa batas kesabarannya sudah terlampaui. Namun balasan yang akan ia berikan bukan tangan yang kembali melayang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tenang, yang ia siapkan diam-diam. Dan kini, di gerbang keberangkatan, di antara suara koper dan pengumuman pesawat, gerbang itu mulai terbuka. Seorang pria berompi biru dengan kartu identitas tergantung di leher datang mendekat. Ia memperkenalkan diri sebagai supervisor bagian check-in. Senyumnya sopan, namun raut wajahnya menunjukkan bahwa ada urusan yang harus segera dijelaskan. Selamat pagi. Mohon maaf, apakah di antara ibu dan bapak ini ada yang bernama Kenara? Tanyanya sambil menatap bergantian. Kenara mengangkat tangan. Saya, Pak. Supervisor itu mengangguk. Baik, Ibu. Di sistem kami terdapat catatan bahwa pemilik kartu pembayaran untuk kode pemesanan ini meminta konfirmasi ulang untuk perubahan penumpang dan pembatalan sebagian tiket. Saya perlu menjelaskan hal ini di depan semua pihak yang bersangkutan. Bagaswira mengernyit. Perubahan apa? Pembatalan apa? Saya tidak merasa mengubah apapun. Supervisor memandangnya. Maaf, Bapak atas nama Bagaswira. Ya. Sesuai data, tiket atas nama Bapak, Ibu Sianti, dan Ibu Mirani telah dibatalkan oleh pemilik kartu 2 hari yang lalu. Dana pengembalian sudah diproses ke rekening yang tercatat. Hanya tiket atas nama Ibu Kenara yang tetap aktif untuk penerbangan hari ini. Sesaat bandara terasa hening di telinga Kenara. Ia tahu momen ini akan datang, tetapi mendengarnya langsung dari petugas tetap membuat jantungnya berdebar. Di belakangnya, muncul suara teriakan kecil. Apa maksudnya dibatalkan? Sianti hampir menjerit. Saya sudah siap liburan. Tidak mungkin tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Bagaswira menatap Kenara tajam. Nah, kamu yang pesan tiket, kan? Apa yang kamu lakukan? Kenara menatap suaminya, lalu menghadapkan tubuh ke arah supervisor. Benar, saya yang memesan tiket menggunakan kartu tabungan usaha saya.
2 hari lalu saya mengajukan perubahan pemilik dana dan pembatalan sebagian tiket. Semua dilakukan sesuai prosedur, dengan konfirmasi dari pihak bank dan maskapai. Mirani melangkah maju. Jadi kamu sengaja membatalkan tiket kami? Kamu setega itu? Hanya karena cemburu? Beberapa orang di antrean mulai berbisik. Ada yang menatap prihatin ke arah Kenara, ada pula yang menatap dengan rasa ingin tahu. Supervisor berusaha menjaga suasana tetap tenang. Mohon tidak bertengkar di area check-in. Jika ada keberatan, kami bisa arahkan ke layanan pelanggan. Namun sesuai data, semua proses pembatalan sah dan lengkap. Bagaswira memijit pelipisnya. Kenara, kamu ini gila? Liburan ini penting untukku. Ini bagian dari program perusahaan. Kenara menggeleng pelan. Liburan ini hanya menjadi alasan untuk menambah jarak antara kita, Mas. Bukan untuk memperbaiki apapun. Mirani mendekat dan kali ini suara yang keluar dari mulutnya penuh amarah. Kamu sengaja ingin memalukan aku di sini. Ya, kamu pikir dengan membatalkan tiket, Bagas akan kembali mencintai kamu? Kasihan sekali. Kenara menatapnya dengan mata basah, tapi suaranya tenang. Aku tidak sedang berlomba memperebutkan cinta. Aku hanya menghentikan diriku dari terus-menerus disakiti di depan umum. Tamparan tadi sudah cukup menjadi pengingat. Sianti mengangkat suara. Kamu ini keterlaluan, nah? Ibu sudah anggap kamu anak, tapi balasanmu seperti ini. Kamu tidak tahu diri. Ada getir di hati Kenara mendengar kalimat itu. Ia ingat semua kali ia dibilang tidak becus, semua komentar atas rahimnya yang dianggap tidak berguna. Ia tahu, semua itu bukan bentuk kasih sayang seorang ibu. Sebelum ia sempat menjawab, langkah seseorang terdengar mendekat. Rakasana, dengan kemeja putih dan tas kerja hitam, muncul dari kerumunan. Ia memberi salam kepada petugas dan mendekati Kenara. Maaf, saya agak terlambat, Bu Kenara, ucapnya tenang. Lalu lintas menuju bandara cukup padat. Bagaswira mengerutkan dahi. Siapa orang ini? Kenara menarik napas panjang. Ini Rakasana, pengacara yang menangani urusan usaha kueku. Sekaligus, beberapa urusan lain yang perlu kalian ketahui. Senyum tipis muncul di wajah Rakasana. Ia lalu menunjukkan beberapa berkas kepada supervisor. Maaf, Bapak. Kami sedang menyelesaikan urusan pribadi yang berkaitan dengan perjalanan hari ini. Semua dokumen pembatalan tiket dan perubahan kepemilikan dana sudah terlampir di sini, lengkap dengan tanda tangan resmi dan cap bank. Jika perlu, Bapak bisa mengecek ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan prosedur. Supervisor melihat sekilas dan mengangguk. Semua sudah jelas, Pak. Kami hanya perlu memastikan tidak ada yang merasa dirugikan tanpa penjelasan. Jika urusan ini telah disepakati, kami persilakan melanjutkan ke proses berikutnya. Rakasana menoleh pada Kenara. Ibu Kenara, sesuai rencana, setelah ini kita bisa langsung menuju ruang tunggu. Orang tua ibu sudah menanti di sana. Mereka datang lebih awal. Ucapan itu seperti guntur di siang bolong bagi Bagaswira dan Sianti. Orang tuamu? Tanya Sianti dengan nada tidak percaya. Mereka di sini. Kenara mengangguk. Iya, Bu. Tiket yang tersisa selain milikku adalah milik ayah dan ibuku. Mereka yang akan ikut ke Bali bersamaku. Mirani tertawa sinis. Jadi benar. Kamu ingin pergi dengan orang tuamu dan meninggalkan kami di sini. Cantik sekali rencanamu. Rakasana melangkah sedikit ke depan, suaranya tetap tenang namun tegas. Maaf, Ibu Mirani. Rencana ini bukan hanya tentang liburan. Ini juga tentang pemisahan hak dan tanggung jawab. Saya membawa dokumen resmi yang perlu diketahui oleh Pak Bagaswira dan Ibu Sianti. Ia mengeluarkan map coklat, membuka, lalu mengulurkan beberapa lembar kertas pada Bagaswira. Ini adalah salinan perjanjian pengalihan kepemilikan usaha kue dan masakan rumahan yang selama ini dikelola oleh Ibu Kenara. Berdasarkan catatan, hampir seluruh modal usaha berasal dari tabungan pribadi Ibu Kenara sebelum menikah. Atas dasar itu, kami mengajukan perubahan kepemilikan penuh ke nama Ibu Kenara, dan sudah disahkan. Bagaswira membaca dengan mata melotot. Apa? Tapi usaha itu selama ini memakai nama keluargaku. Nama bisa kapan saja diganti, jawab Rakasana.
Sedangkan sumber modal dan pengelolaan adalah hal yang berbeda. Seluruh bukti transfer dan catatan pembukuan sudah kami lampirkan. Selain itu, ada pernyataan tertulis bahwa rumah kontrakan kecil yang baru kalian beli di pinggir kota juga menggunakan dana gabungan, di mana porsi terbesar berasal dari tabungan usaha Ibu Kenara. Dalam perjanjian ini, rumah tersebut kini berada di bawah hak milik bersama, bukan lagi hanya atas nama Bapak Bagaswira seperti sebelumnya. Sianti terkejut. Tidak bisa. Rumah itu milik anak saya. Data bank dan akta pembelian menunjukkan sebaliknya. Sahut Rakasana pelan. Kami tidak bermaksud merebut apapun. Hanya menempatkan segala sesuatu pada porsi yang adil. Mirani menatap ke arah Kenara, tampak gelisah. Kamu merencanakan semua ini sejak kapan? Kenara menatapnya. Sejak aku menyadari bahwa suamiku lebih percaya pada pesan singkatmu daripada pada air mata istrinya sendiri. Wajah Mirani memerah. Bagaswira memijat pelipisnya lebih keras. Jadi semua drama di bandara ini sudah kamu susun. Kamu ingin mempermalukan aku. Kenara menggeleng. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun, Mas. Justru aku yang sudah berkali-kali dipermalukan. Di meja makan, di rumah, bahkan barusan di sini. Aku hanya memutuskan berhenti menjadi tokoh yang selalu disalahkan dalam cerita kalian. Rakasana melanjutkan, kali ini suaranya lebih pelan. Selain itu, di dalam map ini juga ada surat permohonan cerai yang sudah kami siapkan. Belum kami daftarkan ke pengadilan. Kami membawa ke sini agar Bapak Bagaswira mengetahuinya langsung. Keputusan akhir tetap ada di tangan Ibu Kenara, namun ia sudah sangat mempertimbangkannya. Bagaswira mengambil map itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca kalimat demi kalimat. Nama mereka berdua tertulis jelas di sana. Ia merasa seperti kehilangan pijakan. Kamu mau bercerai? Suaranya serak. Setelah semua yang sudah kita lalui. Kenara menghela napas. Yang kita lalui beberapa bulan terakhir hanya penuh luka, Mas. Bukan rumah tangga yang kupinta pada hari pertama kita disatukan. Aku pernah berharap kita bisa memperbaiki bersama. Tapi ketika aku berusaha memperbaiki, kamu malah membawa orang lain masuk ke tengah kita. Sianti menepuk bahu anaknya, setengah panik setengah marah. Bagas, jangan biarkan. Kamu laki-laki kepala keluarga. Kamu bisa melarangnya. Rakasana menggeleng pelan. Dalam hukum, setiap orang dewasa berhak menentukan jalan hidupnya. Ibu. Termasuk Ibu Kenara. Mirani tampak semakin gelisah. Bagas, kamu cerita ke aku kalau pernikahanmu tidak bahagia. Bahwa ibumu disakiti, bahwa istrimu tidak mengerti. Ternyata selama ini dia yang menghidupi usaha kalian. Kamu tidak jujur. Bagaswira menatap Mirani, lalu beralih ke Kenara. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia melihat jelas sorot mata istrinya. Bukan lagi sorot orang yang selalu menunggu perhatian, melainkan sorot yang siap melepaskan. Kerumunan di sekeliling mereka semakin banyak. Beberapa penumpang mulai menegur dengan halus. Bu, Pak, tolong kalau mau bertengkar jangan di sini. Anak-anak bisa lihat. Kenara menunduk sedikit, lalu menoleh pada supervisor. Pak, apakah masih ada waktu untuk saya menuju ruang tunggu? Supervisor itu, yang sedari tadi ikut menyimak dengan wajah campur aduk antara kaget dan kasihan, mengangguk. Tentu, Bu. Penerbangan Anda masih membuka boarding dalam 20 menit. Silakan menuju gerbang keberangkatan. Kami akan mengurus sisanya di bagian administrasi. Kenara mengucapkan terima kasih. Ia lalu menoleh pada Bagaswira dan Sianti. Hatinya bergetar, namun ia menahan diri agar suaranya tetap stabil. Mas, Bu, aku tidak membawa kalian ke sini untuk dihina atau dipermalukan. Aku hanya ingin kalian melihat dengan mata sendiri bahwa aku bukan perempuan bodoh yang bisa dipukul dan disalahkan sesuka hati. Aku pernah tulus mencintai keluarga ini, namun yang kudapat hanya cemoohan dan pengkhianatan. Ia merapikan jilbabnya yang sedikit miring akibat tamparan tadi. Aku tidak tahu bagaimana hidup kalian setelah ini. Tapi aku tahu, aku harus menyelamatkan diriku dan menjaga orang tuaku yang selama ini selalu mendoakan dari jauh. Jika suatu hari kalian benar-benar menyesal dan ingin meminta maaf, mungkin aku sudah bisa memaafkan. Namun aku tidak bisa kembali menjadi istri yang sama seperti dulu.
Sianti membuka mulut, hendak mengatakan sesuatu, namun suara yang keluar hanya serak. Ia menatap sekeliling, menyadari banyak pasang mata menyaksikan adegan ini. Untuk pertama kalinya, ia merasakan malu yang sesungguhnya. Mirani memegang lengan Bagaswira. Kita masih bisa cari tiket lain. Kita bisa pergi tanpa dia. Tidak perlu ambil pusing. Namun kata-kata Mirani justru membuat Bagaswira semakin limbung. Ia memandang perempuan yang selama ini ia jadikan tempat pelarian, lalu melihat kembali istrinya yang berdiri tegar meski pipinya masih memerah. Dalam sekejap, ia menyadari sesuatu. Perempuan yang ia hianati inilah yang sebenarnya bersedia bangun sebelum subuh, menata hidup mereka, dan menyimpan semua luka tanpa banyak protes. Nah, panggilnya lirih. Aku salah. Kenara menatapnya. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir pelan di pipi. Bukan karena haru, tetapi karena rasa yang terlalu lama ia simpan. Mungkin, jawabnya, tapi penyesalan itu datang terlambat. Ia mengangkat koper kecilnya, lalu menoleh pada Rakasana. Pak Raka, mari. Ayah dan ibuku pasti sudah menunggu. Rakasana mengangguk. Mereka mulai melangkah menuju pintu pemeriksaan. Beberapa orang di sekitar memberi jalan. Ada yang memandang dengan simpati, ada yang mengangguk pelan, seolah ingin mengatakan bahwa mereka mengerti. Di belakang, suara Sianti terdengar lirih, bukan lagi bernada tinggi. Kenara, jangan pergi. Kita bicara di rumah saja. Kenara berhenti sejenak, namun tidak berbalik. Selama ini rumah itu bukan tempat untuk berbicara, Bu. Hanya tempat untuk menghukum, ucapnya pelan. Mungkin suatu hari aku akan datang berkunjung. Bukan sebagai menantu yang takut dimarahi, tapi sebagai perempuan yang sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Mirani menatap punggung Kenara yang menjauh, wajahnya pucat. Bagaswira menjatuhkan map di tangannya, kertas-kertas berserakan di lantai. Supervisor dan petugas lain menunduk, pura-pura sibuk, memberi mereka ruang untuk menghadapi kenyataan masing-masing. Ketika Kenara melewati gerbang pemeriksaan, suara nama penerbangan kembali dipanggil untuk kedua kalinya. Ia menyerahkan boarding pass dengan tangan sedikit gemetar. Petugas memandang pipinya yang memerah, lalu memberikan senyum kecil yang tulus. Semoga perjalanan ibu menyenangkan, ucap petugas itu. Kenara mengangguk. Terima kasih. Dalam hati, ia berbisik, semoga ini bukan sekadar perjalanan biasa. Semoga ini benar-benar menjadi awal dari hidup baru. Begitu pesawat mendarat di Bali, aroma laut dan angin hangat menyambut. Kenara berjalan keluar dari kabin bersama penumpang lain. Jantungnya terasa lebih ringan, meski bekas tamparan di pipi masih sedikit perih. Di depan pintu kedatangan, ia melihat dua sosok yang sangat ia rindukan. Ayah dan ibunya berdiri menunggu, mengenakan pakaian sederhana. Wajah mereka berseri, mata mereka berkaca-kaca saat melihat putri satu-satunya muncul dari kerumunan. Kenara, panggil ibunya sambil merentangkan tangan. Kenara berlari kecil dan memeluk ibunya erat. Air mata yang ia tahan sejak di Bandara Jakarta akhirnya pecah. Ia menangis di bahu perempuan yang dulu menggendongnya, yang selalu menanyakan kabar dengan suara lembut. Bu, maaf baru bisa pulang dengan cara seperti ini, isaknya. Ayahnya mengusap punggung Kenara pelan. Tidak apa-apa, nak. Yang penting kamu kembali dengan selamat. Selama kamu masih mau pulang, rumah ini tidak akan pernah tertutup untukmu. Rakasana berdiri tidak jauh, memberikan waktu bagi keluarga kecil itu untuk saling melepaskan rindu. Setelah tangis mereda, mereka bertiga duduk di kursi bandara, sementara Rakasana menjelaskan beberapa hal. Bapak dan ibu sudah saya beri gambaran tentang kondisi rumah tangga Kenara, kata Rakasana sopan. Keputusan tetap di tangan kalian bertiga. Saya hanya mengurus bagian hukum, memastikan Kenara tidak kehilangan haknya. Ayah Kenara, lelaki berwajah teduh bernama Darwata, mengangguk. Kami berterima kasih karena Pak Raka sudah membantu anak kami. Jujur, ketika pertama kali mendengar kabar ini, dada saya seperti diremas. Tapi setelah melihat mata Kenara, saya tahu ia sudah berjuang sejauh yang ia mampu. Ibunya, Sasmita, memegang tangan Kenara erat. Kami tidak akan memaksamu kembali jika itu hanya akan membuatmu terluka lagi. Kalau kamu memutuskan bercerai, kami akan mendampingi.
Kalau kamu ingin memberi kesempatan sekali lagi, kami juga akan mendukung. Yang penting kamu tidak sendirian. Kenara mengusap sisa air mata. Untuk saat ini, aku hanya ingin menjauh dulu, Bu. Aku butuh melihat diriku tanpa bayang-bayang hinaan dan pengkhianatan. Soal cerai, aku akan pikirkan setelah hati ini lebih tenang. Rakasana mengangguk. Itu pilihan yang bijak. Tidak semua keputusan besar harus diambil saat luka masih basah. Mereka kemudian menuju penginapan kecil milik teman lama Darwata di pinggiran pantai. Tempatnya sederhana, namun bersih dan tenang. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam dan dedaunan. Malam pertamanya di Bali, Kenara duduk di balkon kamar, menatap garis laut yang berkilau diterpa lampu perahu nelayan. Suara ombak terdengar seperti nyanyian pengantar tidur. Di pangkuannya, terbentang buku catatan kecil yang dulu ia pakai untuk menghitung pesanan kue. Di lembar baru, ia menulis, "Aku pernah percaya bahwa rumah ada di mana suami dan mertua berada. Ternyata rumah yang sesungguhnya adalah tempat di mana aku tidak takut berkata jujur tentang apa yang kurasakan." Ia menutup buku, lalu menatap tangan sendiri. Bekas genggaman koper tadi siang masih terasa. Tiba-tiba ia teringat wajah Bagaswira menatapnya dengan panik di bandara, juga suara lirihnya yang mengakui kesalahan. Ada bagian kecil di hatinya yang masih pedih, masih belum rela. Tapi di atas semua itu, ada kesadaran bahwa cinta tidak harus berarti bertahan dalam luka tanpa batas. Hari-hari berikutnya di Bali, Kenara membantu pemilik penginapan menata sarapan untuk tamu. Ia terbiasa bangun lebih pagi dari orang lain, sehingga pekerjaan itu tidak terasa berat. Sasmita ikut membantu di dapur, sementara Darwata menyapu halaman dan sesekali mengajak tamu mengobrol. Pemilik penginapan, seorang perempuan ramah bernama Nurinata, kagum dengan ketelatenan Kenara. "Kalau kamu mau, kita bisa bekerja sama," kata Nurinata suatu sore. "Kue-kue yang kamu buat enak sekali. Tamu-tamu di sini pasti senang kalau ada camilan homemade." Kenara tersenyum. "Insya Allah, Kak Nata. Aku senang kalau bisa bermanfaat." Mereka mulai mencoba menjual beberapa jenis kue di meja kecil dekat resepsionis. Ternyata banyak tamu yang tertarik. Pelan-pelan, uang hasil penjualan itu dikumpulkan. Rakasana, yang sesekali datang untuk mengurus dokumen lanjutan, membantu mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan rapi. "Kamu punya bakat wirausaha, Bu Kenara?" ujar Rakasana pada suatu sore. "Kalau kamu konsisten, bukan tidak mungkin nanti kamu bisa punya penginapan sendiri." Kenara tertawa kecil. "Untuk saat ini, aku hanya ingin belajar berdiri di atas kakiku sendiri dulu, Pak. Soal mimpi besar, mungkin nanti." Meski jauh dari Jakarta, kabar tentang kejadian di bandara tetap sampai kepadanya. Suatu hari, pesan singkat dari nomor Bagaswira masuk ke ponselnya. "Nah, aku minta maaf. Sejak kejadian itu aku terus kepikiran. Mirani mengundurkan diri dari kantor. Ibu juga jatuh sakit beberapa hari karena shock. Aku tahu semua ini salahku. Aku tidak meminta kamu kembali sekarang. Aku hanya ingin minta kesempatan bicara suatu hari, ketika kamu sudah siap." Kenara membaca pesan itu berulang kali. Hatinya berdesir. Bagaimanapun, Bagaswira pernah menjadi laki-laki yang ia cintai dan ia doakan dalam sujud. Namun ia juga tahu, luka yang ia alami tidak bisa sembuh hanya dengan satu pesan maaf. Ia menjawab singkat, "Terima kasih sudah mengakui kesalahanmu. Untuk saat ini, biarkan aku menata diriku dulu. Kalau suatu hari aku sudah benar-benar tenang, mungkin kita bisa bicara. Bukan sebagai suami istri yang saling menyakiti, tetapi sebagai dua manusia yang ingin saling memaafkan." Kenara menekan tombol kirim, lalu meletakkan ponsel. Ia menatap laut yang terbentang di depan. Angin membawa suara ombak yang tak pernah lelah datang dan pergi. Seperti itulah hidup, pikirnya. Gelombang naik turun, namun pantai tetap berdiri. Yang berubah hanya jejak kaki di pasir. Beberapa bulan berlalu. Kue-kue buatan Kenara semakin dikenal. Nurinata mengajaknya membuka cabang kecil di sudut penginapan, lengkap dengan papan nama sederhana. Di papan itu tertulis, "Dapur Kenara." Setiap kali melihat nama itu, ia merasa sedang memeluk kembali bagian dirinya yang dulu terabaikan. Satu pagi, ketika matahari baru naik,
Sasmita duduk di sebelah Kenara di teras. Bagaimana hatimu sekarang, nak? Tanya ibunya pelan. Kenara berpikir sejenak. Masih ada sedih, Bu, tapi tidak lagi sesakit dulu. Seperti luka yang sudah mulai kering. Kadang masih nyeri kalau tersentuh, tapi aku sudah bisa berjalan tanpa terus-menerus memegangi bagian yang terluka. Apakah kamu berniat kembali ke Bagas? Tanya Sasmita hati-hati. Kenara menatap horizon. Aku belum tahu, Bu. Yang jelas, kalaupun suatu hari aku memutuskan kembali, itu bukan karena takut sendirian atau karena kasihan. Tapi karena aku melihat usaha sungguh-sungguh untuk berubah. Kalau tidak ada itu, aku lebih tenang hidup seperti ini, bersama ayah ibu dan pekerjaanku di sini. Sasmita mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu hanya ingin kamu bahagia, Kenara. Dengan siapapun, dimanapun. Jangan sampai kamu kembali hanya karena tekanan. Hari itu, Rakasana mengirim kabar bahwa proses peralihan usaha dan rumah sudah selesai. Nama Kenara tercatat jelas sebagai pemilik sah usaha kue dan pemilik bersama rumah kontrakan. Ada juga informasi bahwa Bagaswira mulai melunasi kewajiban keuangan yang dulu sering ia abaikan. Sepertinya dia benar-benar menyesal, ujar Rakasana saat menyerahkan berkas. Ia juga beberapa kali bertanya apakah boleh menemui ibu. Saya bilang, semua keputusan ada di tangan ibu. Kenara menghela napas. Terima kasih, Pak Raka. Untuk sekarang, biarkan dulu seperti ini. Aku ingin menyelesaikan satu persatu hal di hidupku. Bukan hanya soal pernikahan, tapi juga soal memaafkan diriku sendiri. Malamnya, di tepi pantai, Kenara berjalan sendirian. Pasir lembut di bawah kakinya, ombak menyentuh ujung gamisnya. Ia menengadah, melihat langit yang dipenuhi bintang. Ya Allah, bisiknya, terima kasih karena engkau tidak membiarkanku tetap diam di tempat yang salah. Terima kasih karena engkau mempertemukan aku dengan orang-orang yang menolongku. Jika suatu hari aku harus mengambil keputusan terakhir tentang pernikahanku, bimbing aku agar tidak salah melangkah. Angin laut menyapu wajahnya, seolah menjawab doa itu dengan kelembutan. Di kejauhan, lampu-lampu kota Bali berkelip. Kehidupan terus berjalan. Di Jakarta, mungkin Bagaswira sedang bergulat dengan penyesalannya, Sianti belajar menelan harga diri, dan Mirani mungkin sedang mencari jalan baru setelah menyadari bahwa membangun bahagia di atas luka orang lain tidak pernah membawa kedamaian. Sementara itu, di sudut kecil pulau yang dikelilingi laut, Kenara memulai harinya dengan menyiapkan adonan kue, menyambut tamu penginapan dengan senyum tulus, dan menata hatinya sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi hanya istri yang ditampar di bandara. Ia kini perempuan yang berani berdiri, memegang kendali atas hidupnya sendiri. Tamparan itu memang membuat pipinya panas dan hatinya hancur, tetapi dari kehancuran itulah ia membangun sesuatu yang baru, rumah yang tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain, melainkan pada keberanian menjaga martabat diri. Dan setiap kali ada tamu yang memuji kue buatannya, ia tersenyum dan berkata dalam hati, aku pernah hampir pecah, tetapi ternyata, dengan izin Tuhan, hati yang pecah pun bisa disusun kembali menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah.